Halo guys, perkenalkan nama saya Tarisa Rizky Relatifila dengan NIM 2202104020022. Saya dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Hanin Vanessa dari Salvia dengan NIM 220210402024 dari kelompok 5. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefani Paulina Tega dengan NIM 2202104022123 dari kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Radena Yuagita Nur Salsabila Mardotila dengan NIM 22010402008 dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Yulianti Burregar dengan NIM 2210201093. Saya dari kelompok 5. Kalian tahu gak sih apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya atau pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Sidney Hook, mendefinisikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demokrasi juga memiliki ciri-ciri loh. Ciri-ciri demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat. Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Yang kedua ada menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penerapan undang-undang di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Yang terakhir, adanya sistem partai. Di negara demokrasi biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Demokrasi juga memiliki fungsi. Fungsi demokrasi adalah yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Dan yang terakhir, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Implementasi atau penerapan demokrasi itu sendiri bisa kita terapkan melalui pemilu. Apa sih pemilu itu? Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan hukum negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Contoh dari pemilu yaitu Pilpres dan Pilkada. Pilpres yaitu pemilihan presiden, sedangkan Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah. Selain pengertian pemilu, ada juga hambatan dalam pemilu. Apa sih hambatan-hambatan yang ada di pemilu? Yang pertama, tahapan pencocokan dan penelitian coklit yang terkendala. Karena ada masyarakat yang tidak mau dicoklit sehingga petugas PPDB tidak menemukan data pemilih yang sebenarnya. Yang kedua, potensi pelanggaran dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh petahana yang sulit dibendung merebaknya politik uang. Kemudian, potensi penyelenggaraan terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketiga, hambatan lain saat pemilu yaitu permasalahan regulasi, anggaran, sumber daya manusia atau personel, partisipasi dan kepercayaan publik, serta kondisi geografis dan infrastruktur. Selain itu, hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh petugas pemungutan suara yaitu untuk mengajak masyarakat hadir di TPS pada hari pemungutan suara. Karena kebanyakan orang melakukan golput
atau golongan putih. Nah, apa sih golongan putih itu atau golput? Dalam pemilihan umum atau pemilu sampai pemilihan presiden pilpres, kita akan mendengar istilah golput. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, golput memiliki arti golongan putih. Sedangkan menurut situs Rumah Pemilu, golput adalah singkatan dari golongan putih yang berarti memilih untuk tidak memilih. Pilihan ini merupakan bagian dari hak pilih bagi negara yang menempatkan memilih sebagai hak, bukan kewajiban. Tentang golput dalam suatu pemilu tersendiri. Oke, menurut saya golput itu nggak baik, jadi say no to golput. Tentang golput pada suatu pemilu. Jangan golput ya teman-teman, karena satu suara kalian itu berharga dalam pemilu. Tidak. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan golput. Di antara lain, yang pertama, masyarakat tidak percaya terhadap politik, baik partai maupun calon pemimpin yang akan bersaing dalam pemilu. Biasanya, masyarakat merasa kecewa terhadap pemimpin yang ada dan tidak ada kandidat yang sesuai menurut hati nurani masyarakat. Yang kedua, masyarakat kurang sosialisasi sehingga tidak mengetahui informasi mengenai pemilihan umum yang diselenggarakan. Yang ketiga, adanya stigma bahwa siapapun yang menang dan menjadi pemimpin tidak akan merubah kehidupan sehingga warga merasa tidak perlu menyalurkan suaranya. Dan yang terakhir adalah faktor lain, dapat dikarenakan oleh adanya faktor teknis seperti terjadi kesalahan sehingga warga tidak terdaftar, terjadi berbagai halangan seperti sakit dan kejadian lainnya. Alasan tidak boleh golput antara lain, yang pertama, golput tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bisa menentukan pemimpin yang dapat diandalkan. Yang ketiga, kita akan merasakan efek langsung. Keempat, hak suara yang bisa disalahgunakan. Dan yang kelima, dilarang mengeluh dalam artian taat peraturan yang dibuat. Golput dapat diatasi dan ditekan dengan berbagai cara, antara lain melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan membahas mengenai pentingnya dan menyumbangkan suara di tempat pemilu berlangsung. Sosialisasi juga sebaiknya dilakukan secara intens. Perlunya langkah dari partai politik untuk benar-benar memilih calon pemimpin yang berintegritas, kredibel, dan memiliki kualitas dan kapasitas yang sesuai dengan masyarakat. Selain itu, cara mengatasi golput juga dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sendiri merupakan upaya dan sarana untuk menumbuhkan kembang sikap, pengetahuan, keterampilan demokratis. Pendidikan demokrasi dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan demokrasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas demokrasi yang menanamkan kesadaran kepada generasi muda bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak warga negara. Yang terutama yaitu kesadaran masyarakat, terutama generasi muda yang dapat membantu mengurangi angka golput dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sekian.